Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini khusus untuk week 3 Agustus 2025. Nah, kita tidak akan berlama-lama ya. Minggu lalu kita tidak ada rekomendasi. Kita akan coba perbanyak rekomendasi di hari ini. Hari ini rekomendasinya akan ada 4. Jadi coba kalian perhatikan, lalu pilih mungkin 1 atau 2 aja yang kena di hati kalian ya untuk beli di hari Senin depan. Saya mau mengingatkan, kalau rekomendasi saham swing, ini untuk swing ya, 3-5 hari. Biasanya potensinya adalah buy on weakness atau sell on strength. Dilihat dari pergerakan daily, dan potensi penguatannya itu bisa sampai 5-10%. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi yang lebih cepat, misalnya one day trading atau scalping, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Linknya ada di kanan ini ya. Di bit.ly/ksg premium. Di sana ada rekomendasi harian 3-5 rekomendasi setiap hari, dibimbing sampai cuan dan boleh konsultasi sepuasnya di Telegram. Kita nggak akan bahas lama tentang ini, tapi saya mau mengingatkan kepada kalian ya, kalau pergerakan IHSG di minggu depan, yaitu kemungkinan akan melakukan koreksi. Karena kalau kalian lihat ya, di sini membuat candle yang sangat bearish, kemungkinan akan terkoreksi sampai ke 7827, atau kalau kalian agak pesimis, mungkin di akhir minggunya bisa sampai ke 7571. Nah ini kurang menarik ya sebenarnya. Pola-pola tren IHSG seperti ini diikuti dengan bearish dari dead cross stokastiknya, ini sebenarnya kurang menarik untuk melakukan swing. Tapi saya tetap memberikan kalian 4 saham yang saya yakin saham-saham ini bisa menangani bearish dari IHSG ini. Ya, sahamnya apa aja? Kita akan lihat. Yang pertama itu ada Baby. Nah, Baby ini menarik. Kenapa? Karena secara stokastiknya, dia sedang berada di area yang di tengah ya, tapi dia sedang menuju area golden cross-nya. Dilihat dari candle-nya pun, dia break dari MA5-nya. Nah, potensinya adalah biasanya kalau dia terjadi golden cross di tengahnya, kemungkinan potensinya adalah mengejar ke bukit sebelumnya. Yang mana kalau kita tarik dari bukit sebelumnya sampai ke lembah sebelumnya, ini membuktikan bahwa Baby sebenarnya baru saja membreak dari potensi support jangka menengahnya. Resistance jangka menengahnya, di sini. Di angka 338 ini. Dan ketika dia break dari MA5-nya juga di sini, dengan diikuti dengan stochastic golden cross dan volume yang cukup stabil, menurut saya Baby punya potensi untuk meningkat signifikan sampai ke angka bukit terakhirnya, yaitu 378. Ya, ini sangat menarik karena 378 ini adalah resistance yang sulit sekali di break Baby hingga April 2025. Kalau ini di break, potensinya jauh lebih menarik lagi, kalian bisa menuju ke 416. Tapi kita ngomongin satu-satu dulu. Kalau dalam 1 minggu, menurut saya potensinya ada di 8% di sini, ke 378. Batas amannya adalah ketika saham ini justru break lagi ke bawah ya, melewati dari supportnya yang terakhir adalah resistance yang sudah menjadi supportnya di sini, di 338, maka potensinya akan hilang atau dia akan menguji lagi ke angka 306 dan kemudian ke 300. Ya, ini adalah yang pertama, yaitu Baby. Yang kedua ini ada Luck. Nah, Luck ini punya pola yang berbeda dengan Baby. Stokastiknya pun belum golden cross, tetapi kalian bisa lihat volumenya. Ya, volumenya ini sedang menurun, dikala trennya sedang turun juga. Nah, volume yang menurun dikala tren sedang turun ini menandakan akan terjadi reversal. Dan reversal ini sudah dibuktikan dari candle hammer yang sudah break dari MA5-nya. Ketika candle hammer ini sudah break dari MA5-nya, potensi pengujiannya adalah simple saja. Menurut saya dia akan melakukan penguatan lagi dan bisa kalian jaga di resistance sebelumnya, yaitu closing dari highest-nya. Kalau masih bisa break, bisa ke sini.
Tapi ini terlalu jauh ya. Jadi kalau untuk 1 minggu, menurut saya target paling realistisnya adalah ke 7% ini. Di angka 91. Batas aman selalu pasang di MA5 ya, kalau pergerakannya seperti ini. Kita pengujian kecil aja, karena di sini sebenarnya adalah reversal dari potensi penurunan yang menurut saya akan terdinai, gitu ya. Nah, kita mencari semacam buy on weakness dari tren minornya, yaitu downtrend yang sangat minor di sini. Ini adalah spekulatif yang menarik menurut saya untuk saham-saham seperti LAK yang sudah dibuktikan dengan volumenya. Oke, saham yang ketiga itu ada GPRA. Nah, GPRA ini polanya sebenarnya mirip seperti LAK, cuma uptrendnya lebih terjaga ya. Ini uptrendnya kalau kalian lihat lebih stabil. Bisa dilihat kalau saham ini sempat mengalami downtrend sangat minor, yang mana dia menguji ke trendline supportnya dan kemudian memantul lagi. Dibuktikan dengan candle hammer yang membreak MA5-nya di closing-nya. Nah, potensi-potensi seperti ini kalau dalam jangka besarnya, itu perbentukannya seperti ini sebenarnya. Ditandai dengan stokastiknya yang hampir golden cross, pemantulan dari trendline supportnya, yang kemudian akan menjadi penguatan dari uptrendnya. Nah, potensinya sebenarnya bisa digambarkan dengan dua cara. Yang pertama adalah kemungkinan adalah break dari ke bukit tertingginya, ya, yaitu ke angka 177, tapi biasanya ambil dulu ke resistance pertamanya, lalu ke setengah dari resistance kedua. Ini yang selalu saya pakai di video-video sebelumnya. Kalian juga selalu bisa lihat pola ini selalu biasanya berhasil dan cukup ampuh, kayak gitu ya. Dan batas aman pasang di sekitar 2-3%. Ini adalah pergerakan yang paling possible dari GPRA. Jika dia melanjutkan pemantulan, ya berarti harus ada penguatan dulu di hari Senin, kemungkinan ke angka 149 sampai 150. Ini akan membuat stokastiknya ini menjadi golden cross, dan pergerakan harganya akan sampai ke 160 sampai 168. Di area itu kalian tinggal TP suka-suka gitu ya. Nah, ini cukup menarik, cukup stabil untuk dijadikan swing sesuai dengan pola swing yang seperti biasa ya. Jaga-jaga di trend line kayak gitu ya. Ada minor sedikit, sama seperti LAK tadi, kita beli. Lalu kita tunggu penguatannya. Itu saham yang ketiga. Biasanya saya hanya memberikan 3 saham aja, tapi saya nggak bisa abaikan saham keempat ini yang menarik juga. Dan saya sudah note ini di grup komunitas saham gorengan ya, karena menurut saya ini sayang untuk dilewatkan. Ini sangat gorengan sekali ya. Volumenya juga menguat sangat signifikan di sini, diikuti dengan trendline minornya yang sangat menarik, break dari MA5-nya di sini. Nah, di sini saya ingin kalian ambil potensi buy dari harga terakhirnya aja. Kalau kalian belum buy, saya sudah rekomendasikan buy sebenarnya sudah dari sekitar 1 minggu yang lalu, di angka sekitar 720 ini. Harganya sudah sampai ke 855. Tapi kalau kalian masih telat, menurut saya kalian bisa ambil hingga ke angka 950 ini. Ini hanya resistance satunya. Pergerakannya menurut saya masih akan sangat menguat gitu ya, dengan pasang batas aman yang kuat di sekitar 3-2%. Di sini potensinya menarik banget, belum ada tanda-tanda dia akan melanjutkan pengelemahan. Justru di akhir hari kemarin ada penguatan volume yang sangat signifikan, yang menandakan justru sahamnya akan menguat signifikan ke resisten satunya. Itu 4 saham yang menurut saya menarik. Kalian tidak perlu ambil ke 4-4-nya, cukup filtering saja 2-3 saham yang menurut kalian menarik. Analisa harian saham tersebut sebelum masuk, dan lakukan take profit suka-suka sesuai dengan target saya, atau mungkin lebih lagi kalau kalian melihat potensinya. Oke, itu saja. Terima kasih.